Enjoy your life with listening to chill songs. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic, it's blue. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Sky's blue like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Sky's blue like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Nabila. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teori pecking order ya. Nah, sekarang selanjutnya saya ingin menjelaskan ke kalian yaitu tentang teori efisiensi pasar. Nah, kita langsung saja cus ke pengertiannya. Jadi, teori efisiensi pasar ini sekuritas memprediksi bahwa harga sekuritas sebagai hasil dari beberapa properti yang menarik. Nah, harga mencerminkan fully reflect sebagai pengetahuan dan informasi untuk investor. Efisiensi pasar sekuritas mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi disebut dengan efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficient market. Sedangkan efisiensi yang dilihat dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan menurut Chandra pada tahun 2006. Sesungguhnya teori efisiensi pasar nanti digambarkan sebagai suatu keadaan kompetisi dengan sumber informasi lain seperti berita-berita, analisa keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Pasar dikatakan efisiensi apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Menurut Widyasari, Sufa, Amalia, dan Praswati pada tahun 2016. Menurut Fama, Fisher, Jensen, dan Roll pada tahun 2008 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dan informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi private. Nah, yang pertama itu ada efisiensi pasar bentuk lemah atau yang disebut weak form. Jadi, pasar efisiensi di sini dijelaskan dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini dikatakan sebagai informasi yang sudah terjadi. Jika pasar efisiensi dikatakan lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Nah, yang kedua yaitu tentang efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau disebut semi-strong form. Pasar dikatakan efisiensi jika setengah kuat harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan atau fully reflect semua informasi yang dipublikasikan atau all publicly available information, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan emiten. Nah, yang ketiga yaitu efisiensi bentuk pasar yang kuat atau yang disebut strong
perform. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan value reflect semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang private. Tujuan dari FAMA pada tahun 2008 membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisien. Ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Nah, ketiga bentuk pasar efisiensi ini berhubungan dengan satu dan yang lainnya. Hubungan ketiga bentuk efisiensi pasar ini berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bentuk dari setengah kuat. Nah, dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk yang kuat. Dalam melakukan sebuah investasi, resiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, sekian video dari saya tentang teori efisiensi pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.